Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di praktikum pengantar kecerdasan buatan di pertemuan yang kelima. Nah, jadi untuk pertemuan kelima dan keenam nanti kita ngodingnya nggak di Google Colab lagi. Sekarang kita ngoding di sini nih, di jupiternb.gunadarma.ac.id.28787. Nah, jadi nanti kalian akses nih web ini nih. Nanti kalau udah kalian akses, terus kalian bakal diarahin ke halaman kayak gini nih. Dia bakal minta password. Nah, untuk passwordnya kalian masukin aja ya. Itu nanti ada di webnya, saya taruh passwordnya. Terus login. Nah, ini kalian langsung diarahin ke direktori utama. Kalian gak usah lihat-lihat ke kelas lain, langsung aja masuk ke direktori kelas kalian ya, di 3IA24. Nah, terus di folder 3IA24 kalian buat direktori kalian sendiri, folder kalian sendiri dengan cara klik new, terus pilih folder. Nah, langsung muncul deh untitled folder. Nah, ini kalian rename dulu, ini di checklist, terus di rename, terus namain deh sesuai nama kalian, Jamal, terus rename. Nah, kalau udah kalian masuk dia tuh ke folder kalian sendiri. Nah, di folder kalian ini kalian bikin file Python-nya. Caranya klik new, pilih Python 3. Nah, ini bakal ngebuka kayak gini nih. Ini sama kan tampilannya kayak Google Colab, cuma beda tampilannya. Di sini kalau pengen nambahin sel pencet yang ini, kalau pengen menghapus cell pencet yang ini, ya sama aja lah pokoknya. Nah, setelah kalian bikin kayak gini, jangan lupa langsung namain aja si filenya ini jadi pertemuan 5, terus kalian rename. Nah, kalau udah ya udah kalian ngoding di sini. Nah, setiap habis ngoding jangan lupa di save ya, takutnya ntar kalau servernya tiba-tiba error atau gimana biar ke save gitu. Nah, terus misalkan kalian udah kelar ngoding, jangan lupa kernelnya kalian shutdown biar nggak berat servernya. Caranya tuh pencet ini kernel, terus shutdown. Nah, kalau udah ya udah gitu. Sekarang kita masuk aja ke codingannya ya. Pertama kita import warning. Nah, jadi si warning ini berguna biar kalau ada warning itu kita ignore aja, kita diemin biar nanti kalian nggak panik gitu ya. Terus di sini kita import string, terus ada numpy buat perhitungan, terus ada matplotlib buat visualisasi data, sama buat ada sklearn, dia buat ngebantuin pas ngelakuin processing data atau ngelakuin training data. Nah, terus kalau udah kita buka nih filenya fullset.txt, itu kita buka, terus kita inisialisasikan sebagai f. Nah, terus si filenya ini, si f-nya ini kita baca per baris, terus disimpan di dalam variabel konten. Nah, si variabel kontennya sekarang kita lihat nih dari baris ke 0 sampai ke sebelum 10. Nah, isi dari variabel kontennya ini kayak gini kurang lebih. Bisa kalian lihat di sini. Jadi di sini kalimatnya dalam bahasa Inggris ya. Ini kayak kalimat-kalimat review. Kayak contohnya good case, excellent value, terus great for the jawbone, terus ada the mic is great. Nah, itu kayak review gitu kan. Nah, terus di akhir kalimat bisa kalian lihat di sini ada T0 atau T1 gitu kan. Nah, untuk T0 sendiri ini namanya label ya. T0 T1 itu label. Untuk T0 itu review yang negatif, T1 itu yang positif. Bisa kalian lihat di sini kayak yang di akhir kan T0 nih, terus kalimatnya kayak gini. Nah, ini tuh negatif. Nah, terus kalau udah sekarang kita pisahin deh nih si spasi yang ada di depan sama di belakang kalimat. Nah, terus kalau udah labelnya juga kita pisahin dari kalimat ini. Terus kalau udah bisa kita panggil nih si variabel sentence-nya. Nah, ini jadi kalau udah dipanggil nih sama kayak tadi ya, urutan ke 0 sampai ke sebelum 10. Nah, ini kalimatnya doang kan, kalau tadi ini ada T0-nya. Nah, ini sekarang kalimatnya doang. Terus di sini kita panggil si labelnya juga.
dari variabel ke 0 sampai sebelum 10. Ini jadi labelnya doang. Nah kan udah kepisah kan tuh. Nah sekarang kita transformasikan nih si labelnya yang tadinya 0 sama 1 jadi min 1 sama 1. Jadi untuk 0 itu negatif, 1 itu positif. Nah sekarang kita ganti, yang negatif tuh min 1, positif tetap 1. Nah terus kalau udah, di sini kita ngebuat fungsi namanya full remove. Nah di sini tuh kita akan menghapus angka kalau misalkan ada di dalam kalimat. Misalkan nanti di dalam kalimat kayak ada angka-angka, nah itu bakal dihapus. Terus kita juga bakal ngapus ini tanda baca ya. Nah terus kita juga akan ngebuat huruf-huruf yang ada di kalimat yang itu jadi huruf kecil semua. Bisa kalian lihat nih kan ada I besar, terus R besar. Nah ini nanti kita bakal bikin jadi huruf kecil semua. Nah terus di sini kita juga akan menghapus stop word. Jadi ini stop word dalam bahasa Inggris. Ini kayak ada D, E, N, I, he dan seterusnya. Nah ini bakal kita hapus. Nah terus kita juga membuat fungsi remove stop word dengan parameter stop word. Nah ini terus ada txt. Kemudian kalau udah disimpan di dalam variabel send processed. Nah terus si send processed-nya kita panggil nih dari urutan ke 0 sampai ke sebelum 20. Ini bisa kalian lihat ya, ini semua huruf kecil. Terus udah nggak ada tanda baca kan, sebelumnya di sini ada tanda baca nih kayak titik. Nah ini pas ini udah nggak ada tuh. Ini kan if you are razor mana tuh. Nah ini harus lihat di sana ada titik-titik kan, itu udah nggak ada. Terus tadi R besar ini juga udah nggak ada. Nah begitu. Terus kemudian dari escalon kita import count vectorizer sama tfid f transformer. Jadi ini fungsinya untuk count vectorizer sendiri itu buat ngubah fitur teks jadi sebuah representasi vektor. Terus buat yang tfidf transformer itu Anda akan secara sistematis menghitung jumlah kata menggunakan count vectorizer dan kemudian menghitung nilai inverse dokumen frekuensi atau IDF dan hanya kemudian menghitung skor IDF-nya. Terus di sini kita konversi teks dokumen yang tadi jadi sebuah matriks. Itu kan count vectorizer itu analyzernya Word, stop word-nya tuh Inggris. Nah, terus kita ada vectorizer ini buat membagi kalimat tadi menjadi kata per kata. Terus di sini ada si text index ini. Nah bisa dilihat di sini kan ada min 1 terus 250. Terus di sini ada 1 terus 250 kan. Nah di sini maksudnya tuh kita ngebagi jadi dua, antara yang negatif sama positif tuh 250 250 tuh dibagi jadi dua, jadi total ada 500 kan. Nah terus kalau udah, sekarang kita import nih segala yang kita butuhkan nanti, kayak modelnya itu sequential. Terus kita import dance, LSTM, spatial dropout 1D. Nah ini kita import semua. Terus di sini ada tokenizer. Dia tuh memfilter simbol-simbol dan membuat isinya tuh jadi lowercase semua. Kemudian kalau udah, di sini kita membagi teks tersebut menjadi urutan-urutan. Kalau udah, kita import nih si pandas ini. Jadi dia akan mengambil dummy dari variabel y ini dan akan diubah kategori menjadi numeric. Terus di sini kayak tadi nih, sama kayak tadi nih, dia ngebagi jadi dua, antara yang min 1 sama 1, 250 itu bobotnya bagi jadi, ya pokoknya dibagi jadi dua lah. Nah terus di sini nih error nih, kalau di mana, di server Gundar ini error, tapi saya coba kalau di collect dia nggak error. Ini contohnya nih, ini yang nggak errornya ya.
Jadi kita seharusnya di sini kita buat model trainingnya. Di sini tuh bobot lapisan embeddingnya ada 200. Terus setelah itu semua ditambahkan nih, embedding, spatial dropout, LSTM, LSTM. Nah, kemudian kita compile dengan lossnya itu categorical cross entropy, optimizernya DAM, dan matrixnya akurasi. Terus ini buat modelnya ya, hasilnya. Terus di sini kita training dengan epochnya itu 3, atau bisa kalian persingkat jadi 2 aja biar nggak banyak. Terus bed size-nya itu 100. Di sini juga bisa kalian persingkat kayak 40 biar nggak lama ntar. Nah, kemudian ini hasilnya, hasil dari trainingnya. Nah, terus di sini kita lihat nih akurasinya. Untuk loss-nya itu 0,5, terus akurasinya 0,83. Nah, terus yang terakhir nih kita buat labelnya, ada negatif sama positif. Terus kita buat variabel new, itu buat inputan, nanti kita input kata-katanya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini kan dia minta inputan nih. Kita masukin kata-kata dalam bahasa Inggris kayak review gitu, kayak this application is good. Terus kita enter. Nah, ini bisa kita lihat ya, dia tuh positif. Terus coba kita masukin yang lain. Don't buy this, jangan beli nih. Nah, itu negatif gitu. Nah, di sini saya mau ngasih tahu dikit nih. Jadi buat yang tuh kan tiba-tiba kernelnya minta restart. Nah, di sini bedanya antara yang collab sama yang dari server Gundar nih cuma di awalnya aja. Jadi kalau di sini kan dia langsung ngebuka file ya. Kalau di sini kita perlu install sesuatu dulu. Kayak di sini kita install PyUnpack itu buat nge-extract file gitu. Terus ini kita download dulu si datasetnya ini. Kan itu kan minta lagi. Kan kalau di sini udah tersedia, tapi di sini kita harus download dulu. Nah, terus di sini habis kita download, kita ekstrak nih si file hasil downloadan tadi. Si ininya kita ekstrak. Nah, terus kalau udah, nah kita buka. Kalau di itu kan minta lagi. Kalau di sini di server Gundar kita ngebuka filenya pakai yang ini. Kalau di collab kita pakai yang ini. Ada directory ini, terus slice full set.txt. Nah, ini kalau yang ini pakai server Gundar nih yang kayak gini. Nah, ini buat collab. Jadi kalau kalian pengen nyoba di collab nanti bisa kalian ikutin aja nih. Semua sama, cuma beda di sini aja. Dia install ginian dulu, terus ngedownload datasetnya, terus diekstrak, terus dibukanya pakai yang ini. Kayak gitu kurang lebih bedanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.